Halo gitu friends, selamat datang di podcast gitu-gitu aja. Nah aku kebetulan hari ini sendirian nih, Validnya lagi honeymoon dia, jadi kayak ya udah aku sendirian aja. Selamat datang di podcast gitu-gitu aja, podcast yang bikin hidup, karir dan usaha lo nggak gitu-gitu aja. Garing banget ya sendirian gue ngomong kayak gini ya. Nah hari ini lu lihat sendiri kan set kita tuh kita baru dapat hibah rumah baru nih gitu, dan rumahnya itu di tengah-tengah pusat kota gitu ya. Tiba. Nih ya, gue lagi ada di Hotel Morsi Hotel. Ini tepatnya ada di Wahid Hasim, dan kayaknya ini hotel bakalan jadi studionya podcast gitu-gitu aja untuk berapa tahun ya Bu ya? Wow. Nah ini menarik banget karena kita dapat kesempatan untuk podcast di sini, dan nanti aku akan kasih tahu nih podcast studio ini ataupun tempat ini tuh seperti apa, karena ini keren banget buat kalian yang mau honeymoon, mau healing sendiri di Jakarta nggak jauh-jauh, ini enak banget di sini. Untuk ngebuka podcast kali ini, gue tuh ngerasanya berapa bulan belakangan ini tuh hidup di Indonesia itu banyak dramanya. Banyak huru-hara yang terjadi gitu ya. Huru-hara terjadi pertama nih ya, dari payment ID, katanya Bank Indonesia tuh mau pakai payment ID ya, dengan KTP, dengan NIK ya. Jadi semua transaksi kita tuh bisa kelihatan kan ya. Terus kedua lagi ada nih yang lagi huru-hara juga ya, soal film, kartun tuh. Merah Putih, gue tahu sih siapa yang buat. Merah Putih One for All tuh lagi rame banget ya, karena mungkin nggak tahu kualitasnya yang kurang atau gimana, tapi yang jadi polemik karena nilai produksinya itu sampai 6,7 miliar. Wow. Dan itu bisa bikin 6 film horor. Jadi itu repot banget lah di Instagram. Jadi kalau misalnya kita buka di sosial media pasti ribet. Dan yang paling seru nih ya, soal bendera One Piece. Indonesia lucu banget ya. Apalagi itu. Iya, maksudnya kayak bendera One Piece aja tuh dimasalahkan gitu, sampai menteri tuh sampai ngomong. Jadi kayak buat kita para netizen dan penduduk Indonesia yang udah tahu bahwa ini dagelan terus kemakan sama pemerintah, itu kan kayak lucu banget ya pemerintah ini. Makanya tadi gue sempat ngobrol nih sama dua narsum kita yang ada di sini. Ini tuh sebenarnya Indonesia tuh mau kemana sih nih? Mau kemana sih Indonesia ini? Mau dibawa kemana? Asik. Nah, hati-hati juga kalau bernyanyi seperti itu, karena sekarang ada yang namanya royalti. Nah. Tuh, hati-hati tadi nih. Langsung kita udah mulai nyanyi nih ya kan. Aku takut nih nanti ada yang nagih di sini. Tahu-tahu ada bil masuk aja. Iya, dan lucunya lagi nih, tadi gue tuh baru dapat informasi juga dari sosial media, katanya kalau muterin musik di acara nikah itu kena royalti 2% dari total biaya. Ya, dan pas banget kita lagi di hotel, dan biasanya hotel tuh jadi tempat buat acara pernikahan. Kita tanya langsung nih sama Bu Eti Rahmawati, dia nih adalah marketing manager di Morsi Hotel. Kita tanya, ini emang bener kalau misalnya Bu ya, kalau ini aku manggilnya Bu atau kakak nih? Boleh dua-duanya sih. Bukan. Bukan atau dikit. salah satu maksudnya. Boleh Bu, boleh kakak. Kakak aja biar akrab ya. Oh iya biar akrab. Kan Iya. podcast gitu-gitu aja kan akrab ya. Iya dong. Itu beneran gak sih terjadi? Dan di Morrisey ini kalau misalnya nih, kita mau bikin acara pernikahan, biasanya sih dulu sih aku bikin acara pernikahan habis 1-2 M sih. Wih, Itu Wih, Berapa RT itu? royal wedding itu kayaknya. iya, itu aku biasa segitulah habisinnya. Nah itu apakah akan dikenakan royalti 2%? Itu bener Kak Eti? Faktanya itu dikenakan royalti seperti isu yang beredar sekarang itu betul 2%. Tapi balik lagi nih, nikahnya di mana dulu ya kan? Kalau memang contoh ya, kalau memang nikahnya di Morisi Hotel, kita kebetulan kan punya tim legal sendiri yang memang mengurus perizinan segala macam, loyalty ya termasuk ya. Kalau memang nikahnya di Morisi itu aman-aman aja. Oh ya? Kenapa Iya. aman? Kok bisa aman? Karena kita sudah diurus untuk perizinan loyalty segala macam. Ada prosedur yang harus dijalani ya, SOP-nya lah ya, standard of procedure ya kan. Itu tim legal sih yang punya wewenang yang memang ada, yang mengetahui do and don'ts-nya gitu. Berarti loh. aman. Mau lagu Aman. apapun kalau di hotel Morrissey ini aman. Of course. Karena udah 100. bayar royaltinya. Sudah bayar dan sudah diurus. Oh ya? Ya. Itu semua hotel ngelakuin itu apa gak sih?
mostly sih harusnya iya. Bukan hotel aja sebenarnya, kayak resto, bisnis hospitality ya terutama ya. Hospitality and entertain yang terutama yang memang menghasilkan revenue. Ya, yang menghasilkan revenue yang dikomersialkan lah seperti itu. Berarti aman tuh ya Gitu Friends. Kita ada panggilannya Gitu Friends namanya. Siapa? Gitu Friends. Gitu Friends. Yeah. Oke Gitu Friends. Jadi kalau Gitu Friends mau nikahnya di Morrissey Hotel, mau nyetel lagu apa aja, mau playlist apapun di sini semua sudah diurus dan 100% itu aman. Oke, belum apa-apa udah promo nih ya. Iya, emang kerjaannya Mas. Gimana dong? Iya, tapi be honest nih, ini honest review ya, karena dari kemarin tuh aku udah coba lobby gimana caranya biar bisa dapat diskon di sini, karena di sini di Morrissey Hotel ini beda sama hotel-hotel di Jakarta yang lain yang pernah aku datengin. Karena di sini tuh ada room yang villa gitu. Salah satu tempat ini nih. Tempat ini sebenarnya tuh ini tuh kayak ada ruang tamunya, terus ada living roomnya, terus ada juga ruang makan, terus ada kitchennya juga, ada laundry roomnya juga, dan kamarnya di atas, terus ada kamar mandi bathtub yang bisa kayak honeymoon. Oke banget sih di sini. Udah gitu. Kayak rumah satu ya. Makanya dari kemarin kayak kita dapet ini gak sih, dapat kamar di sini gitu gratis gitu, sekalian kita review gitu ya. Bisa. Oh bisa ya, bener bisa ya. Bisa, tolong dicatat ya kawan ya. Bisa. Nah, kenapa hari ini kita undang Kak Eti dan juga ada satu narasumber kita lagi yang mungkin nggak asing di telinga dan mata kalian nih gitu, friends. Salah satunya adalah bapak atau abang kesayangan kita, Bang Yulianto, itu ketua umum dari Urban Trades, dan juga dia pokoknya ketua umum di segala asosiasi deh kayaknya. Bapak ketua. Ya, dan kita tuh memang di sini bertiga nih, ada tim yang lain juga di balik layar itu akan bikin huru-hara juga menuju HUT RI yang ke-80. Yes. Ya, HUT RI ke-80, dan bertepatan banget di hotel yang menurut kita tuh keren banget. Ini bukan peres ya, tapi memang ini asli keren banget. Jadi kisah nyata ini. Iya, ini kisah nyata banget. Makanya gue tuh mau bilang sama GM-nya ataupun Kak Eti, boleh dong kita kayak bikin konten di sini buat ngangkat hotel ini juga, tapi kita juga dapat penginapan gratis. Tetap ya. Nah, Bang Yul. Siap. Bang Yul, kita tuh ada apa sih di sini, Bang Yul? Mau bikin huru-hara apa sih bersama Hotel Morrissey ini sih, Bang Yul? Yang jelas kita diberi kesempatan, terima kasih buat Morrissey ya. Terima kasih kembali. Kak Eti, teman-teman di Morrissey, kebetulan ada teman lama Mas Andrian ya dari hotel sebelumnya gitu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah event yang menurut kita sih oke banget sih, karena Morrissey ini kan merupakan tempat yang representatif banget ya. Hotelnya juga oke ya kan. Terus kita mau ada event bazar pada saat 17-an. Ada banyak lomba, ada banyak kompetisi, yang jelas huru-hara ya. Seperti huru-hara. Apa yang bedain sama event lainnya nih, Bang? Bedanya yang jelas ini pasti di pusat kota, ya kan, tempatnya juga oke banget. Terus kita punya tenannya pun juga memang sudah dikurasi secara internal. Yang jelas pasti dari tim Jawara kita sebagian besar ikut, karena tim kita memang cukup banyak ya, dan teman-teman beberapa yang produk-produknya sudah cukup dikenal di market gitu kan. Iya, betul. Jadi ketika nanti masuk ke hotel akan membawa crowd dengan sendirinya sih gitu. Betul. Yeah. Yang salah satunya adalah yang di hadapan Kak Eti tuh. Iya. Wow, apa ini? Cuan Q. Wow. Belum buka aja tadi udah nanya ini boleh dimakan gak sih? Boleh, abis ini kita makan. Oh, boleh ya. Abis ini kita makan. Banyak banget brand-brand yang menarik nanti datang di. Ada sekitar 20 brand ya, kurang lebih. Ada fashion booth juga, ya. craft juga. Iya, ada Tepas Lira tahu dong. Selera ada tahu. tadi ada Tepas Lira juga. Terkenal banget itu. Terkenal ya. Seantero pernikahan. Awalnya nih, kenapa mau berkolaborasi sama Urban Trades, which is itu kan komunitas bisnis lintas industri. Itu ide pemikirannya itu apa? Kenapa mau bikin sebuah event bersama teman-teman lokal brand gitu loh? Ya, awal mulanya kan sebenarnya tadi udah diceritain sama Bang Yul sendiri ya. Ada rekan saya namanya Pak Andrian, itu memang sebelumnya sudah mengenal Urban Trade sebelumnya. Nah, kemudian why not kita nggak bikin di Morrissey Hotel nih? Karena kan Morrissey Hotel kan goalsnya sendiri kan biar
biar makin dikenal lah oleh masyarakat. Dan memang ini kan pas banget itu momennya itu 17 Agustus ya. Kenapa sih kita nggak mendukung atau mensupport UMKM lokal gitu loh? Karena kan sebenarnya kita kan hotel lokal nih, hotel lokal yang memang pengen biar masyarakat itu lebih mengenal lebih luas gitu loh. Hotel kan orang taunya kamar dan kamar menginap resto. Oh ternyata ada loh hotel loh yang bikin hal kegiatan seperti ini juga loh. Gitu. Oke, jadi menarik ya memang pengen menyambut HUT RI. Betul. Cuma aku akan lebih biasanya kalau di gitu-gitu aja nih aku harus lebih kritis sih sebagai anak Gen Z yang mewakili anak Gen Z yang sangat kritis. Gen Z. Kebetulan juga yang nonton tuh kebanyakan juga teman-teman gitu friends tuh pengusaha-pengusaha muda juga. Jadi itu kita akan ngulik soal usaha dan dunia usaha juga gitu. Dan terkait event juga. Nah, event ini kan tadi dibilang untuk lebih mengenal lebih akan membuat Morrissey lebih dikenal lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya kayak gini, kalau kita tuh sering banget nih ngobrol sama teman-teman pengusaha dari F&B, terus kemudian dari fashion, dari banyak lah. Nah, yang belum kita dengar adalah dari hospitality nih, dari hotel. Apalagi ini city hotel dan kita tahu banget ya biasanya hotel dipakai buat apa sih, acara-acara pemerintahan segala macam. Dan kebanyakan juga kan acara pemerintah tuh lagi efisiensi. Iya kan. Betul. Nah, dengan kondisi yang katanya gelap gulita apa tadi bahasanya? Bermuram durja kata dia nih. Bermuram durja. Katanya apakah benar nih di hotel juga mengalami seperti itu, Bu? Jadi memang di awal tahun ini ya, dari awal tahun ini sih memang mostly beberapa industri hotel itu mengalami efisiensi, tapi nggak semuanya sebenarnya. Kalau di Jakarta sih masih banyak yang survive. Maka dari itu sedih juga karena kan ini kan memang kebijakan pemerintah ya, tapi memang untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi dampaknya kerasa ya, maksudnya? Kerasa banget. Terjadi penurunan gitu, Bu? Ya, itu penurunan okupansi lah kita bilang bahasanya ya. Karena kan biasanya kan setiap hotel kan punya market segment government. Tapi memang okay sih, itu kan programnya pemerintah memang untuk pemerintah supaya kita Indonesia jadi lebih baik gitu. Jadi bahas negara deh ya. Oke. Nah, balik lagi dampaknya sendiri ke hotel, dampak itu sangat berdampak sekali, tapi tidak mematikan gitu loh. Tidak mematikan sekali, berdampak iya, tapi mematikan tidak. Dan balik lagi ke strategi hotel masing-masing. Sebenarnya kalau di Jakarta sih kan bisnis itu kan luas banget ya. Bisnis itu luas banget, nggak cuma dari pemerintah, government, corporate, kita kantor masih banyak gitu loh. Jadi kan tergantung masing-masing strategi dari hotel sendiri. Dan kebetulan Morrissey Hotel ini kan adalah lifestyle hotel, lifestyle business hotel, which is kita kalau dibilang untuk pemerintah juga kita bukan yang kaku banget gitu, hotel yang cuma buat meeting. Kita ini hotel lifestyle, kita juga lokasinya di pusat Jakarta banyak turis dari asing. Jadi memang kita berdampak tapi tidak mematikan, yang seperti aku bilang tadi, kita masih bisa survive sih. Bismillah masih bisa survive. Dengan strategi apa nih Kak yang dilakukan nih sehingga bisa survive, sedangkan mungkin beberapa hotel-hotel yang lain lagi terseok-seok gitu. Ya strateginya teman-teman hotel lain pasti sama ya strateginya ya, karena memperluas market, salah satunya tidak berfokus pada satu market aja. Kita bikin strategi kegiatan di marketing, aktivasinya segala macam. Contoh kegiatan kita yang lakukan sekarang ini pun salah satu strategi. Ya, betul. Kegiatan yang sekarang kita lakukan itu melalui event kolaborasi. Ya. Gitu, di luar dari tim sales yang memang tugasnya itu untuk membawa corporate untuk mengadakan kegiatan di hotel kita. Gitu, di luar dari sales ya, di luar marketing ya, itu kegiatan yang kita lakukan sekarang itu kan salah satu upaya, salah satu strategi. Gitu. Gue akan lebih bahas soal seberapa terpuruknya, maksudnya
pengurangannya tuh berapa banyak, berapa persen yang terjadi. Kalau ini kan ngomongnya okupasi ya, okupasinya berapa persen yang tadi, ya okupansinya berapa persen dari yang misalnya 80% sekarang jadi berapa persen. Jadi kita bisa ada kayak bayangan ternyata memang kondisi ekonomi separah itu gitu. Biar kita bisa kayak kasih counter tentang data yang akhirnya dikeluar sama pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi itu udah 5,2% gitu loh. Itu jadi kayak yang bener yang mana gitu. Iya. Berat ya? Berat. Kok jadi pertumbuhan ekonomi? Ini ngomongin bazar apa ekonomi nih? Ekonomi dan bisnis. Karena ini akan dia akan berhubungan ke sana karena boleh. Maksudnya dari UMKM sih dulu deh misalnya. Aku lihat dari lokasi aja ya mungkin. Kalau di Jakarta sih yaitu dia penurunan okupansi yang memang kelihatan banget nih. Misalnya biasanya 100% tapi ternyata bulan ini hanya sampai achieve 70%, 80% gitu. Itu masih oke lah ya. Masih oke, cuma kan memang kalau memang hotel yang biasa sudah ramai kan itu sangat berdampak sekali. Apalagi kalau memang hotelnya itu memang sudah didoktrin dari awal marketnya nyaman di government. Nyaman di government. Itu berarti impact-nya lebih besar tuh ya? Sangat. Iya, jadi kan mereka nggak well prepare untuk antisipasi penurunan budget salah satunya, sama antisipasi untuk memperluas market lain, melebarkan sayap ke market lain karena sudah terlalu nyaman di government. Coba kalau misalnya strateginya dari awal, jadi ngomongin strategi deh nih, strateginya dari awal sudah jelas gitu loh, gak cuma terfokus pada satu market. Misalnya government, kita sudah punya nih market sendiri di corporate, kayak loyal customer, F&B, resto. Jadi kan revenue hotel itu kan bukan didapat dari meeting, bukan dapat dari kamar aja, di F&B juga food and beverage. Kalau misalnya hotelnya ada resto ya gitu, itu kan bisa dimaksimalkan. Dan ada lagi satu, wedding dan social event. Social event, nah itu dia makanya sekarang tuh kita persaingan tuh sangat ketat banget. Kalau emang kita nggak gercep ya main duluan sih sekarang. Yes, betul. Sama kan kayak fashion juga kan, itu main banting-banting harga, TikTok Shop apalagi sekarang kan. Nah kalau dari Bang Il gimana nih sebagai ketua asosiasi berbagai macam usaha? Berbagai ketua. Ini gimana menghadapi situasi seperti ini nih? Kita sering ngobrol tapi kayak kita belum ada solusinya seperti apa nih? Emang kita nggak perlu solusi sih, Gimana? tapi kita perlu ngobrol. Ini udah bener nih caranya podcast. Sebetulnya yang dilakukan oleh Katy dan tim di Morrissey ini sudah betul. Artinya gini, semua institusi itu sebetulnya kita perlu kolaborasi, ya kan? Terutama UMKM ini ya kita sebut lokal brand lah ya, UMKM. Banyak marketnya dan mereka tuh cukup masif sebetulnya. Jadi kalau bisa di monetize gitu ya, dalam hal ini komersialisasi dari sisi sebagai bisnis, hotel tentunya bisnisnya lebih ke hospitality tadi kan ya. Jadi ketika berhasil membawa crowd ke hotel, minimal secara branding ya, marketing itu udah berhasil. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu kan karena masif gitu ya, kita melibatkan banyak pihak gitu ya, dan teman-teman di lokal brand ini sebetulnya terafiliasi dengan berbagai macam komunitas. Betul. Gitu. Jadi nggak hanya satu nih, kita bawa satu orang di sini itu bisa sampai 10 grup WhatsApp yang isinya ribuan kali gitu. Betul. Jadi bayangin kalau satu hotel punya strategi yang seperti ini dan bisa diduplikasi sama semua hotel lainnya. Jadi nggak hanya komunitas satu 1000-an itu ketuanya dia semua. Enggak. Ketua dari segala ketua. Jadi kebetulan aja, jadi memang. Makanya saya luar biasa banget nih. Luar biasa banget, is such an honor to collaborate with. Oh, saya juga. Yeah. My pleasure. Dan gitu. podcast gitu-gitu aja juga. Thank you. Gitu. Jadi memang secara bisnis UMKM itu memang kita kan perlu market access ya. Jadi kadang-kadang kita selalu didoktrin dengan kondisi yang sebetulnya kayak middle low gitu. Karena nggak banyak UMKM yang sebetulnya bisa mandiri, yang betul-betul nggak berharap fasilitas sebetulnya. Dan kita bisa lakukan itu, dan itu kita sudah buktikan di beberapa teman-teman. Kebetulan kita memang berawal dari komunitas Jawara Kita Community itu dari Bank Indonesia awalnya, memang binaan mereka. Kemudian kita membentuk sebuah komunitas yang betulnya di luar dari Bank Indonesia, karena kebetulan anggota pertamanya adalah tim dari binaan Bank Indonesia tadi. Sekarang makin luas cakupannya dan kita terafiliasi dengan berbagai macam pihak gitu. Kalau kita bicara mengenai fashion, contohnya ada IFC, kita juga terafiliasi ke sana. Indonesian Fashion Chamber ya. Kemudian kalau kita bicara F&B, kita terafiliasi juga dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Jakarta dan nasional gitu. Jadi artinya berbagai macam komunitas itu sudah ada di sini gitu sebetulnya. Tempatnya sebetulnya sudah pas. Artinya ketika ini bisa dilakukan sesuatu, dilakukan kolaborasi,
mestinya sih berhasil gitu, mestinya berhasil kalau dilakukan dengan cara yang benar. Nah kita membawa cara-cara yang benar sebetulnya, artinya sudah betul nih Kak Eti dan kawan-kawan mengajak kita untuk mampir kemari, ngobrol-ngobrol, diskusi, dan ini bisa berkembang sebetulnya, tidak hanya untuk event Agustusan, karena kan itu cuma 2 hari ya. Betul. Gitu. Kita juga punya tim yang sosial media, bahkan podcast kita juga punya tim sendiri, ya kan? Kita bisa jadi sebagai ajang promosi sebuah institusi, bahkan barusan kita kerjasama dengan Kadin ya untuk acara webinar. Mereka menggunakan jasa kita juga, dan ini sebetulnya banyak peluang yang sebetulnya bisa saling mutual sih. Gitu, terutama Morrissey ini kan targetnya pasti kan akuisisinya kan kamar, hotel ya kan bisa penuh ya kan. Terus aktivitas tadi bicara mengenai F&B, restonya bisa rame ya kan. Nah sebetulnya udah bisa disosialisasikan hal-hal seperti ini tuh ya terutama pro UMKM gitu kan, pro lokal brand. Bahkan ada satu pos mungkin satu tempat pojok UMKM misalnya, kalau ditempatkan di sini tuh sangat efektif sih harusnya sih. Atau kita mau bikin yang gede sekalian setiap tahun, jadi memang setiap tahun tuh ada. Ya why tematik. not gitu, bisa aja itu sangat bisa gitu. Jadi event tahunan ya kayak. Iya, Bisa kayak banget sih gitu. karya anak bangsa. Wih, sih. Betul, bagus. Kayak Gojek ya. Jangan sebut brand. Oh iya jangan sebut brand. Go Gak apa-apa, Karya buat pancingan aja biar masuk. Iya, siapa tahu kan bisa jadi sponsor kita kan. Betul. Karya anak bangsa. Tapi memang ya, kalau gue sendiri sih percaya banget kalau kolaborasi itu bisa membuat kita untuk pergi lebih jauh gitu loh. Yes. Kalau Tadi- sendiri itu sulit gitu kan. Betul. Ada satu lagi sih satu hal yang nggak ternilai harganya. Apa tuh? Networking. Iya Nah, betul banget. Mahal tuh mahal. Iya. Ya itu kan soft skill juga dong. Yes. Dan salah satunya kita ada di sini karena networking juga guys. Yes, betul. Betul kan Saling networking. berhubungan satu sama lain. Yes, Iya. yes. Dan sering banget nih teman-teman gitu friends nih yang muda-muda, apalagi yang Gen, kalau gue bilang Gen Z, sesama kita ya Gen Z ya. Iya, Kadang aku juga. suka nggak sabaran gitu loh Bu, kayak networking ngapain sih gitu, lebih suka menyendiri gitu ya, karena pengennya dapat hasil yang instan. Nah, bentuk networking itu sebenarnya tuh kayak kita menanam benih ya. Ya kita kenalan Itu sama kan banyak. investasi untuk diri Betul, sendiri. investasi karena ntar suatu saat kita tiba-tiba ada butuh apa, terus pas banget nih. Kebetulan kayak gini juga kan. Ya. Morrissey ada bikin event apa, terus kebetulan juga kita punya komunitas juga dan kita bisa buat lah gitu. Kalau kita masuk lagi ke yang namanya event, tolong Oke. dong dijelasin event apa yang akan kita buat, dan podcast gitu-gitu aja juga jadi media partnernya nih di sini. Iya, Betul. Thank you so much loh untuk podcast gitu-gitu Sama-sama, aja. kita juga senang banget gitu, apalagi dikasih tempat yang oke banget gitu kan untuk setahun kali ya. Tetap ya. Tadi sebelumnya Pak Bang Yul udah menjelaskan ya. Aku nambahin aja nih. Jadi memang kita itu konsepnya itu judulnya namanya Bazar Merdeka. 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 Bazar Merdeka dilaksanakan 2 hari, tanggal 16 dan 17 Agustus. Acara utamanya itu kita mendukung memang programnya itu untuk salah satunya memang supaya Morrissey lebih banyak dikenal luas oleh masyarakat ya, untuk memperluas marketnya juga. Salah satunya juga programnya itu untuk mendukung UMKM lokal. Yes. Lokal Yeah. ya, local pride gitu. Jadi Semuanya produk lokal nih ya. yang Iya. bisa. Dan ada 20 tadi ya. kita 20. harus mendukung loh produk lokal, Ya. karena produk lokal kan kualitasnya juga nggak kalah sama produk luar. Betul. Iya, Ya kan? betul banget. Baju-baju aku aja sekarang, sepatu aja sekarang produk lokal. Iya, ada Oke. tepa selera gak? Belum berarti. Will be maybe. Oke. Balik lagi ke bazar ya. Jualan ya tetap. Tetep, oke, balik lagi. Jadi memang selain bazar itu kita ada kegiatan lomba tari ya Bang Yul ya. Ada lomba tari. Lomba tari. Oke, dari mana nih lomba tari kayak gue Iya, tahu lomba deh. tari coba. Dari El Pro Dance. Elpro Dance. Elpro Nah, Dance. itu mantap banget. Binaan BI juga dia. Iya, iya. Mungkin dari yang internalnya Morrissey kira-kira apa tuh kayak Eti? Iya, dari internalnya Event-eventnya, ya. event-eventnya. Jadi kan kita memang salah satunya tadi program itu UMKM mensupport lokal ya. Dan kalau apa sih namanya, kita craving something like food yang lapar-lapar, jangan sedih, kita punya yang namanya itu di tanggal 16 itu kita ada all you can eat Barbecue ya. barbecue dinner. Barbecue. Ada DJ juga katanya ya. Betul. Jadi Keren memang kita banget. sebenarnya itu setiap hari Sabtu itu memang ada barbecue. Oke. Oke. Cuma karena ini apa namanya memperingati HUT kemerdekaan, jadi kita buat lebih spesial. Oke. Ya. Dan kebetulan kita ada banyak promo juga nih. Harganya itu kita 350.000 net per pax. Itu all you can eat. All you can eat. Sampai puas. No melting cup. No melting. Yes, no melting club, sampai puas, sampai kenyang, itu daging semua, ada
ada main course, dari appetizer sampai dessert sampai dagingnya itu nggak pelit kita. Itu bisa dari pagi sampai malam. Enggak kalau yang Nunggu lapar lagi ya. Nunggu terus gitu. orang Ya. mah pagi sore, ini pagi malam. Itu 350.000 untuk di tanggal 16 Oke. barbecue. Mulai jam Jadi, berapa tuh, Kak? Mulainya itu kita dari jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam? Jam 6 sore sampai jam 10 malam. Oh, 4 jam lumayan Ada lah. live Bisa 2 musik. kali makan itu. Nah, terus ada lagi nih yang spesial. Itu Apa kan tuh? bertepatan pada bazar juga ya. Iya. Iya. Kalau teman-teman yang mau join All You Can Eat, kita ada spesial harga khusus. Waduh. Dan ada promonya juga, beli 2 gratis 1. Wah, Wah. murah Buy dong. 2 get 3. Tuh, Bang, lu beli sama satu lagi Bareng-bareng beli ya. Itu gratisnya spesial Iya, iya, iya. untuk itu spesial untuk Urban Treats, untuk peserta lomba tari dan tenan-tenan yang ikut acara bazar. Oh, keren. Lumayan tuh 700.000 3 orang ya. Ya lumayan banget. Kurang lebih ya. Iya, sampai kenyang, sampai All you can eat melting ya. club pokoknya. Iya. Itu di tanggal 16 ya. Kalau tanggal 17-nya? Tanggal 17-nya kita ada yang namanya brunch, ya kan, Merdeka Brunch itu all you can eat juga sama. All you can eat juga sama, cuma kita itu yang tadi barbecue kan kita ada di lantai 6. Jadi pool Pool di view Kelapa- ya. pool view with city view City juga. view, ya. Pool vibe with city view. And then untuk di tanggal 17-nya kita ada all you can eat Merdeka Brunch, itu harganya di 317.000 net. Itu all you can eat juga. Mantap. Oh, oke. Hidangan Nusantara spesial Indonesia buffet, dari mulai main course sampai dessert, pokoknya semua ada, serba Indonesia gitu. Kalau yang daging juga tetap ada, no melting club juga Oke, ada mantap daging. tuh. Ada promonya juga tetap sama kok. Kalau emang nanti dari Urban Treats, dari peserta Berlaku buat hari itu berarti ya. Berlaku buat hari 16, itu 17 buy ya. 2 get 3 Oke. gitu. Oh, itu menarik banget tuh ya. Banget dong. Ada apa aja sih ini Bang, kalau di tanggal 16-17 Oke. di bazarnya itu ada apa aja, brandnya apa aja, terus dari jam berapa sampai jam berapa, dan ini terbuka untuk umum atau memang undangan aja sih? Baik, yang pertama pasti terbuka untuk umum, ya kan. Nanti ada acara CFD tuh ramai tuh, bisa tuh mampir ya Oh kan. iya biasanya Barengan tuh pas gua hari tuh- Minggu ya. Iya, hari Minggu tuh ya, dan dekat kan dari sini. Iya, kurang lebih sekitar Iya. ada 12 tenan F&B, kemudian ada 7 ya, 7 4 fashion, 3 craft kalau nggak salah. Iya, Kemudian ada kompetisi tari ya untuk umum sama untuk dewasa Sabtu dan Minggu. Kemungkinan juga akan ada yoga, yang senang yoga mungkin silakan bisa Betul, mampir. ada yoga juga. Pagi kalau nggak salah ya. Tempatnya hari keren ini. banget loh di sini. Iya, nanti kita spill dikit ya Iya, kalau bisa tempat ya. jaganya keren banget. Terus tadi ada DJ performance katanya ya dari apa namanya? Oh, ada DJ juga. Iya, dari Ada pihak DJ. hotel lo ya. Oh, mantap. Jadi Kalau live music di mana live musiknya katanya? Live musik kita ada juga di resto itu di untuk resto. yang brunch. Iya, ada live musik pada di saat pool brunch. ya, di pool. Di pool, iya, di kolam renang ada di lantai 16 yang untuk barbecue, yang live musiknya juga nanti juga ada tanggal 17 di resto kita yang di bawah, yang di lobby. Oke. Home restoran namanya. Oh, Terus ada juga lomba online mungkin ya. Kita kayak kompetisi bikin Iya, konten challenge. gitu, challenge gitu buat teman-teman lokal brand atau peserta itu yang mau ikutan partisipasi. Oke. Yang buat bisnisnya kadang-kadang kan masih gitu-gitu aja, terus terinspirasi misalnya. Terinspirasi Masih gitu-gitu aja juga. Gitu aja juga itu nasib ya. Artinya itu dijadikan sebuah konten yang menarik mungkin nanti buat menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya, dan ada hadiahnya. Jadi kan kita untuk lomba tarinya itu kan kategorinya ada 2 ya. Iya. Jadi nanti kita akan pilih masing-masing pemenang itu juara 1, 2, dan 3. Ya kan, juara 1 itu akan mendapatkan 1 voucher kamar apartemen. Tuh, Oke. lumayan kan? Kamar apartemen itu senilai 5 juta. 5 juta? 5 juta ya, 4 5 jutaan loh, lumayan kan? Ditambah juga untuk juara 1 ya. Itu satu kamar apartemen bisa buat 20 orang? Bisa buat 4 orang. 20 orang. Iya. Kamar apartemen kurang lebih gedenya sama kayak kamar villa ini kan. Kamar villa ini kan baru ya, memang Oh, kita belum lihat ya. Lumayan dong. sangat-sangat eksklusif kamar villa ini. Kamar apartemen itu sebelum ini kan, kamar villa kita kan sebenarnya kan baru mau setahun ini baru juga, ya. bulan November nanti. Kita itu villa itu baru November kemarin. Oh, oke, November baru banget. 2024. Jadi Ini berarti kita perawanin ya. wow. Dan juara 1 itu selain dapat voucher kamar, dapat voucher dining juga, voucher makan. Oh iya? Senilai 1 juta. Wah, gila, keren banget. Itu satu juara doang.
untuk juara satu. Juara satu doang itu ya. Juara Iya. satu untuk masing-masing kategori. Tuh, Iya. totalnya sampai 6 juta 7 juta. Iya, gimana nggak seru nih kayak gini ya? Itu kan tadi juara 1, juara 2 itu kita kasih spesial hadiah voucher makan senilai 1 juta. Oke. Itu juara 2. Dan untuk juara 3 juga kita kasih spesial juga senilai kita sama-sama voucher makan tapi nominalnya beda sedikit Lebih ya, rendah. tapi iya 750.000. Oh, lumayan lah. Belum Iya, lagi jadi- nanti voucher-voucher dari teman-teman kan, UMKM itu Iya, kan. belum Sama lagi- ada produk juga katanya. Iya. Betul. Banyak banget tadinya pokoknya. Banyak sponsornya ya. Berarti emang kalau di total tuh bisa kayak 500-an juta. Iya, 500 jutaan lah ya kurang lebih ya. Bener. Wah keren banget, keren. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Mulainya acaranya? jam 9. jam 9 ya. Sampai jam 5 sore. Persiapan jam 8 lah ya kalau kita Iya. teman-teman di Tenan itu jam 8 udah mulai standby, jam 9 aktivitas, nah, mulai kompetisi sampai jam 5 sore ya. Kurang Iya. lebih ya. Sampai Paling, jam 5 jam 6 lah ya. Jam 5 sampai jam 6 sore atau kita kalau memang membludak nih pesertanya Iya, nih, kita bisa sampai jam 7 malam. Oh, masih Iya. oke. Iya, oke. kalau memang Kalau pesertanya membludak. kalau misalnya membludak lagi terus DJ-nya makin asik, Asik gitu kan banget. bisa sampai Bisa tengah pagi malam. ya. Nggak mau pulang. Iya dong, asik. Sama satu lagi katanya kalau misalkan ini lagi disusun nih buat kayak fashion show gitu, semi fashion show buat Oh anak-anak. iya, katanya ada ya. Nanti ya kita lihat. Nanti kita lihat ya. Oke. Surprise ya. Itu lucu juga tuh, lucu kalau ada tuh. Surprise. Kayaknya bakalan ramai deh. Dan ini for your information ya gitu friends, ini tuh lokasinya memang di pinggir jalan banget, di jalan Wahid Wahid Hasyim. Hasyim. Jadi kalau maju sedikit tuh udah jalan Jaksa. protokol ya. Protokol. Oh ya, protokol. Protokol dan itu tempat Tamrin, buat Tamrin. ya Tamrin buat CFD, iya. gitu. Iya. Karena gue Iya. biasa kalau CFD pun juga lewat sini gitu. Aku mau masuk ke sini nih, Kak Eti. Ini kan namanya kayak Morsi Hotel. Aha. Terus kayak ini villanya namanya Villa Arthur, kayak namanya kayak nama-nama British British. gitu ya. British. Iya, kenapa ya? Dan ada jalan dan tempat-tempat lain dan juga apa nama interiornya, eksteriornya juga itu juga kayak mengadopsi daerah-daerah di British gitu ya sih. Kenapa sih? Kenapa gitu sih? Ya memang dari namanya sendiri aja Morsi Hotel. Itu inspired by, ya kan ada penyanyi dari England nih, dari Iya. UK. Itu kita memang udah diurus ya semuanya. Memang sudah apa namanya Morsi Hotel. Kalau Mas Ali dan Bang Jul kemarin kan kita sudah hotel tour ya. Perhatiin nama-nama meeting room kita, Iya. nama-nama villa, nama-nama kamar kita itu memang terinspirasi dari nama-nama street di Inggris. Inggris ya. Pikir dulu lagi nama dia apa. Ya nama di Inggris. Ya contoh kayak villa ini A B C D E Arthur, Belmont, ya kan Downey. Oke, Itu UK semua banget ya. UK banget. Nggak ada jalan Haji Bokir. Iya, jadi memang British. British banget ya. Terus- Karena Morrissey tuh band favorit gue juga tuh. Wah, Oh, keren iya, banget iya. tuh lagunya. Morrissey. Tahun berapa tuh Bang? Ya pokoknya masih muda lah ya. Oke, jadi meeting room kita juga, ballroom kita itu Bond namanya. Bond. Kan itu so very British. Berarti ini memang hotel pemiliknya emang orang luar gitu ya? Lokal? Orang lokal. Oh berarti ini emang punya lokal. Yeah, we are local hotel. Wah keren banget. Jadi Ya. aku pikir ini hotel kayak yang ada di mancanegara mana. Jadi punya lokal. Lokal. Wah keren banget. Made in Indonesia. Cuma namanya aja memang nuansanya tuh nuansa Inggris Inspired, gitu. Wah yes. keren. Tapi asli ini salah satu tempat yang kita datengin ini adalah villa. Jadi bener-bener di depan kita tuh ada pool. Terus di atas, aduh kayaknya emang harus digambarin deh. Bisa tidur di atas kayaknya. Harus nginep kayaknya. Di kamar mandinya bisa tidur kayaknya ya. Tapi keunggulannya hotel ini sama yang lain apa sih? Ya satu memang ini punya lokal, terus kemudian juga ini inspired by Morrissey penyanyi itu, terus kemudian terinspirasi dari kota Inggris gitu ya, kota negara Inggris gitu ya. Nah ini apalagi keunggulannya dari hotel Morrissey nih? Oh banyak banget. Dari fasilitas kita, oh ya FYI aja nih, Morrissey Hotel sendiri kan kita itu sudah officially 5-star hotel. 5-star. Bintang 5. Bintang Yeah. 5, you can search it in Google. Oh, Tapi cuma di sini aja. ya. Maksudnya cuma satu. So far di Indonesia baru satu, entah nanti kita mungkin in the future project maybe will be ada Morrissey lain ya kan. Ini kan Morrissey Jakarta, entah ada Morrissey Bandung, Morrissey Bali or anything. Dari fasilitas kita sudah lengkap banget, dari misalnya
kids and family friendly. Kita punya junior lounge juga loh. Iya. Junior lounge Iya itu. iya, aku pernah ke situ juga. Iya, junior lounge juga kalau untuk family staycation, jadi anaknya nggak usah Nyaman jauh-jauh. ya. Nggak usah jauh-jauh ke Kidzania, udah langsung di sini aja. Betul. Cus gratis semua. Terus yang akan datang akan ada apa? Padel. Padel Akan ada ya. Iya. will be Tuh. coming soon. Jadi akan ada padel juga di sini. Jadi bayangin ya, lu tuh datang ke sini aja, Terus- udah bisa berenang, udah bisa hang out, terus main padel gitu. Anak lu bisa main di Kidzania gitu ya. Kids Club. Terus ada apa namanya? Ada EV charging juga, EV charging. Terus apa namanya? Kalau mau meeting juga ballroom kita udah lihat kan cantik banget ya, Ya, ada bagus. chandelier, Ya, lightingnya bagus, bisa bagus. Keren banget. banget. Mungkin nanti bisa cek Instagramnya. Recommend lah pokoknya, Ya recommend bisa banget. cek Instagram Morrissey, I'm Morrissey. Terakhir mungkin ya, apa namanya, ajakan nih buat teman-teman gitu, friends ataupun yang lainnya untuk datang nih ke acara kita nanti di 16-17. Boleh dari Kak Eti dulu. Oke, teman-teman G2 Friends, let's come to Morrissey Bazar Merdeka 16 sampai 17 Agustus. Kita start di jam 9 sampai jam 5 sore. Akan banyak banget hal-hal yang menarik dan apa namanya? Mari kita dukung komunitas dan produk-produk lokal Indonesia karena kualitasnya itu nggak Nggak kaleng-kaleng ya. Iya dong. Ya yang jelas pasti kan harapan kita buat teman-teman yang di sana, teman-teman pengusaha pasti ya kan, teman-teman lokal brand, terus umum juga bisa datang ke Morrissey Hotel ini karena visinya sama nih kita nih. Jadi sama-sama mengembangkan lokal brand. Ternyata pemiliknya juga lokal kan. Artinya ini kita bisa cinta tanah air ya kan dalam rangka perayaan 17 Agustusan ini kita bareng-bareng 2 hari ini kita huru hara ya katanya. Bikin huru hara nih harus. Bikin huru hara yang Emang bikin tujuannya yang bikin bikin haru huru hara. gitu. Yang jelas buat teman-teman yang belum sempat ikutan, mungkin ada next event lagi. Kita belum bisa mengakomodir semua memang, tapi paling nggak cukup representatif lah teman-teman yang kita ajak ini. Brandnya itu bahkan juga sudah go global, tidak hanya Keren. ada di lokal saja. Artinya Keren.